Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 5 SD Blita Asri Permai yang berbahagia. Pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang otot pada manusia. Namun KD-nya tetap sama dengan seperti pelajaran minggu lalu, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tetap KD-nya sama. Pak Guru lanjutkan, yaitu tentang otot manusia. Yang pertama adalah pengertian otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, minggu lalu Pak Guru sudah menjelaskan kalau otot itu adalah sebagai alat gerak aktif, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang. Kesimpulannya, tulang itu digerakkan oleh otot. Nah, baik anak-anak, yang kedua adalah fungsi otot pada manusia. Apa itu fungsi otot pada manusia? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang. Berjalan itu yang menggerakkan adalah otot kepada anggota gerak bawah atau kaki. Yang menggerakkan kaki itu adalah otot, sehingga dapat berjalan. Begitu juga mengangkat. Yang menggerakkan tangan atau menggerakkan anggota gerak atas, yaitu tangan adalah otot. Memegang sama menggerakkan tangan. Jadi otot itulah yang menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua fungsinya apa? Menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Jadi jantung tadi digerakkan oleh otot. Kemudian jantung yang bergerak tadi akhirnya dia memompa darah karena bergerak jantungnya. Fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Itu fungsi jantung, yang mana jantung tadi digerakkan oleh otot. Itu fungsi otot yang kedua. Yang ketiga adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah dipompa oleh jantung, maka darah tadi dialirkan ke seluruh tubuh atau ke paru-paru. Mengalir dia. Nah, yang mengalirkan itu adalah otot yang menggerakkan sehingga mengalir dia. Kalau bukan otot ya tidak bisa mengalir. Masalahnya mengalir ke seluruh tubuh, ke otak misalnya. Berarti kan naik dia. Nah, kalau tidak ada yang menggerakkan nggak mungkin naik bisa. Seperti air kan. Kalau air kan ada yang menggerakkan mesin sehingga airnya naik gitu. Jadi ini bukan sifat-sifat benda cair. Kalau sifat benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi kan ini darah mengalir ke seluruh tubuh. Bisa ke kaki, kalau ke kaki dari atas ke bawah. Tapi kalau ke kepala, dari jantung ke kepala. Berarti kan dari bawah ke atas. Nah, siapa yang menggerakkan kalau bukan otot? Nah ini, ya. Jadi fungsi yang ketiga otot adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi yang menggerakkan darah itu otot. Ya. Nah, yang ketiga adalah karakteristik otot manusia, ya, atau ciri-ciri khususnya, ya, karakteristiknya.
Yang pertama adalah kontrabilitas, yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi. Apa maksudnya? Otot itu dapat mengerut, dapat mengecil, dapat memendek. Nah, itu namanya kontraksi. Ya, ototnya bisa mengerut, mengecil ya, memendek. Nah, itu kontraksi. Sebaliknya, ekstensibilitas, otot dapat memanjang, dapat melar ya, memanjang tuh atau melar ya. Nah, itu namanya ekstensibilitas. Kemampuan otot dalam berelaksasi. Jadi relaksasi artinya bisa memanjang ototnya. Kalau kontraksi memendek gitu. Ya, seperti karet lalu ditarik panjang, kemudian bisa diciutkan, dikecilkan gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, karakteristik berikutnya yang ketiga adalah elastisitas. Nah, ini kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula. Yang tadinya pendek jadi kembali ke semula. Begitu pun yang tadinya panjang kembali ke seperti mula. Itu namanya elastisitas. Ya. Ciri khusus dari otot manusia. Kemudian yang keempat adalah macam-macam otot. Pak Guru baru menjelaskan tentang macam-macam otot. Untuk ciri-cirinya pada pertemuan berikutnya. Apa itu macam-macam otot? Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Kita lihat gambarnya. Nah, ini otot polos. Ini otot jantung dan ini otot lurik. Ya, jangan sampai terbalik-balik. Otot polos apa itu? Otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Nah, dia bekerjanya dengan tidak sadar. Contoh, misal kamu ditusuk jarum, kaki kamu coba, langsung kamu refleks, ya kan? Refleks artinya menghindar ya. Nah, itu adalah kerja otot yang dipengaruhi sistem saraf tak sadar. Dia nggak sadar, langsung karena terasa sakit, langsung refleks gitu. Nah, itu namanya dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Nah, ini yang bekerja adalah otot polos. Dia dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar, gitu ya. Kalau sadar ya bukan otot polos, tapi ini otot polos bekerjanya dengan dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Tuh. Kemudian otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendon, ini gelendon namanya. Yang kedua ujungnya runcing tuh, kalau kita lihat tuh runcing. Nih. Kamu perhatikan itu runcing. Tuh. Ujungnya nih ujung sini, nanti di bawah ini kan cuma sedikit ya dipotongnya ya. Itu ujung sama ujung runcing. Dan memiliki satu inti sel. Ini satu gelendon ini hanya satu sel. Ini dia satu sel, satu otot ini satu sel, satu yang otot-ototnya satu sel. Ya, ini juga sama, mungkin di bawah atau di atas. Ini mempunyai satu inti sel. Ini otot polos. Baru sampai di sini dulu. Nanti ada pertemuan berikutnya, ya. Ciri-ciri daripada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pak Guru hari ini baru sampai macam-macam otot. Nah, tugas kamu, ya, Pak Guru selalu memberi tugas dengan memberikan penjelasan video, selalu memberikan tugas agar tidak lupa. Ya. Kalau Pak Guru tidak berikan tugas, ya kamu bisa lupa. Nah, yang pertama, apa pengertian otot? 2, apa fungsi otot pada manusia? 3, jelaskan karakteristik otot manusia. 4, sebutkan macam-macam otot. 5, apa arti kontrabilitas? Nah, ini tugas yang harus kamu kerjakan di buku tulis PR atau latihan IPA. Baik, anak-anak, sampai di sini Pak Guru menjelaskan dan memberikan tugas ya.
Semoga kamu